الفاتحة بنية الفتوح والمنو ومن التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا الإمام النووي ثم إلى أرواح كافة الأولياء الصالحين مكان حلت أرواحهم من مشرق المغرب ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم ورحمهم فرسول الجنة ويختم لنا وكنوسنا في الخير عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فأخبرني عن الساعة. Masih dalam hadis yang kedua, pembahasan hadis yang kedua. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni 'anis sa'ah, maka kabarkan kepada aku wahai Muhammad 'anis sa'ah, daripada kiamat, kapan itu terjadi. Dikatakan kiamat itu adalah sa'ah. Kenapa? Karena memang kejadiannya tadi itu mendadak. Manusia akan hancur dalam waktu yang sekejap. Alam ini akan berantakan dalam waktu yang singkat. Nggak ada proses. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang mengetahui ilmunya yang ghaib. Allah lah yang mengetahui yang ghaib di langit maupun di bumi. Maka tidaklah urusan masalah kiamat kecuali kalamhil basar, seperti pandangan yang cepat. Kalau kita memandang sesuatu langsung ketok, langsung kelihatan. Artinya moro-moro terjadi begitu. Au akrab, atau bahkan lebih cepat daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha mampu, maha bisa. Ini ayat turun karena ada orang kafir yang mengejek kepada Nabi, kapan itu kiamat, kapan kiamat, ente nono moro-moro terjadi, sebentar kok. Karena diutusnya Nabi Muhammad sendiri itu sebetulnya itu tanda kiamat sudah. Karena itu ketika malaikat tahu bahwa Jibril sudah datang kepada Nabi Muhammad, para malaikat menyatakan Allahu Akbar, qad qamatil qiyamah. Allahu Akbar, udah dekat ini kiamat, kata malaikat.
Tapi sebelum datangnya kiamat itu ada tanda-tandanya. Sama dengan orang kalau sebelum mati ada tanda-tandanya ya. Ya semakin tua rambutnya beruban, kulitnya mengkeriput, kan begitu kalau orang. Matanya katarak misalnya atau setengah nggak ngelihat, penyakit macam-macam, rematik, asam urat, kolesterol, suka pusing, lama-lama loro-loron. Akhirnya mulai jantungnya ada masalah, paru-parunya ada masalah, suwe-suwe al-matiyu. Begitulah alam ini. Ada tanda-tanda kiamat. Tanda itu dibagi dua. Ada tanda-tanda sughra, alamat sughra, tanda-tanda kecil. Ada alamat kubra, tanda-tanda yang besar. Mulai tanda-tanda yang kecil. Kalau orang itu wanen, mulai wah iki wis mewis. Udah selamat tinggal sebentar lagi. Kalau lahir selamat datang, kalau mau berangkat, kalau mau meninggal berarti selamat tinggal. Kemudian mulai gangguan itu, gangguan ini. Alam juga begitu, ada tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil sebelum duhurul mahdi munculnya, sebelum duhurul dajjal, sebelum munculnya dajjal dikatakan tanda-tanda kecil. Kalau munculnya dajjal dan setelahnya itu tanda-tanda besar kiamat. Apa diantaranya? Ketika Rasulullah ditanya, mata sa'ah, kapan itu kiamat? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi. Yang ditanya, yaitu dirinya Nabi Muhammad, tidaklah a'lam, tidaklah lebih mengetahui tentang kiamat daripada as-sa'il, daripada yang menanya. Maksudnya podo ndak ngerti nih. Itu kan Jibril yang tanya, yang jawab Nabi. Kapan kiamat? Wah, sing ditakon ambek sing takon podo ndak ngerti. Kenapa? Yang mengetahui adalah Allah. Berkata ulama, sebenarnya bukan tidak ngerti, karena Nabi itu dan Jibril diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma enggak boleh ngasih tahu. Sama dengan masalah ruh. Qulir ruhu min amri yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Nabi tentang adanya ruh. Ruh itu gimana? Bagaimana? Maka jawabannya gulir ruhu min amri rabbi, urusan ruh itu adalah urusan Allah, enggak usah dibahas. Kiamat bukan urusan kamu, manusia, itu urusan Allah. Ditanya tentang kiamat, wah ono sing ngerti, Gusti Allah yang ngerti, karena itu enggak perlu diketahui oleh manusia, tapi itu adalah urusan Allah. Tapi Nabi Muhammad diberitahu, bahkan kejadiannya dikasih tahu. Apa yang terjadi nanti di kiamat, setelah kiamat gimana, bagaimana itu pembangkitan, Nabi menyaksikan. Bagaimana itu mahsyar, Nabi juga tahu. Ibarat orang wis didudukno filmi. Ini loh kejadiannya itu begini, programnya itu begini. Rasulullah udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma Nabi SAW dilarang untuk membuka kepada umat. Itu sebagian ulama menyatakan begitu. Qala fa akhbirni an amaratiha ay an alamatiha. Maka kalau kamu enggak memberitahu kapan kiamat, tanggal berapa, tahun berapa, kasih tahu kami wahai Muhammad tanda-tandanya kiamat. Dengarkan baik-baik ini. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya kiamat yaitu
Antalidal amatu, yaitu melahirkan seorang perempuan atau budak perempuan, rabbataha, sayyidaha atau sayyidataha, melahirkan seorang perempuan budak perempuan tuannya dia. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di situ. Sebagian ulama mengartikan nanti di hari kiamat itu, nanti di akhir kiamat, di tanda-tanda kiamat, mendekati kiamat, banyak jumlah perempuan. Banyaknya jumlah perempuan itu karena diantaranya banyaknya peperangan, sehingga nanti banyak budak-budak perempuan. Kalau ada orang laki-laki merdeka mendatangi kumpul dengan budak perempuan, lahir anaknya jadi merdeka. Ibunya jadi budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Artinya banyak terjadi di hari kiamat justru anak-anak dari budak-budak, bukan dari istri. Ada lagi yang mengartikan itu adalah gambaran durhakanya anak kepada orang tua, sehingga menempatkan posisi anak bagaikan tuan yang mengatur, yang menguasai. Orang tua, ibu khususnya, adalah bagaikan budak yang melayani. Tegasnya tanda kiamat adalah banyaknya kedurhakaan anak kepada orang tua, ake arek ngelama. Banyak anak-anak kurang ajar sama ibu, sehingga ibu bukan diposisikan bagaikan ratu, tapi ibu diposisikan bagaikan pembantu. Mak, umbano kelambiku. Mak, kora-kora piringe, dia nglayani anaknya. Mak, bersenono kamarku. Banyak nanti durhaka anak kepada orang tua di hari kiamat. Tanda-tanda kiamat, mendekati kiamat. Kemudian wa antaral hufatal urata al'alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu menyaksikan nanti di akhir zaman al-hufata jama' hafi, orang-orang yang enggak pakai sandal. Al-urata jama' ari, orang-orang yang tidak pakai pakaian, maksudnya pakaiannya enggak layak, yang katoan cekak, yang sarungan tapi tidak pakai baju mudo. Dimatikan HP-nya. Ri'a asyati, dia itu adalah penggembala domba atau kambing. Maksudnya apa? Kalau pengembala, orang kalau memelihara unta di zaman dulu itu orang kaya. Kalau memelihara sapi itu orang yang kaya. Kalau memelihara kambing itu orang miskin. Orang-orang yang tidak punya kedudukan. Orang-orang yang gembala kambing, wong-wong biasa,
yatatawaluna fil bunyan, mereka tadi itu kerjanya adalah tinggi-tinggian bangunan. Ini gambaran nanti hobinya orang itu bangun. Walaupun orang-orang melarat itu bangun. Orang-orang melarat itu bangun. Hobinya bangun. Kalau orang-orang itu mulia, orang yang punya ilmu, punya duit, itu banyak diamalkan. Tapi kalau orang-orang yang kurang ilmunya, yang dipikir itu bangunan dok. Di keramik enak ning sore, keramik ning sore. Di keramik enak dindingnya, temboki, di keramik temboki. Mari ngono mungkin di keramik bisa niku plafone. Subhanallah. Yang dipikir bangunan. Punya duit bangunan, punya duit bangun lagi, diloteng lagi. Omahe loteng-loteng kabeh. Padahal di zamannya Rasulullah itu jarang orang bangun itu. Karena itu nanti dari kiamat banyak orang bangun. Dan mereka itu bangunannya megah-megahan. Bukan orang-orang yang pejabat-pejabat loh ya. Orang-orang yang bawah di desa-desa itu bangun rumah semuanya. Itu menandakan tanda kiamat. Diceritakan oleh Hasanul Basri, waktu aku masih muda, masih remaja, aku masuk ke rumah istrinya Rasul, dia itu tabi'in Hasan Basri. Di dalam pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, aku masuk ke situ loh, tanganku aku angkat ke atas ini kesundul atapnya rumah. Saking ndeke. Rumahnya Rasulullah itu tidak tinggi. Tangannya Hasan Basri di awino ke atas ini nyundul atapnya rumah. Artinya biasa, sederhana. Masya Allah. Terjadinya orang-orang yang nggak pakai sandal, dia uripnya nggak pakai sandal, kadang-kadang suka mbeldek kelambine, jalan kemana-mana nggak pakai sandal, tapi rumahnya megah bagaikan istana. Itu akan terjadi itu nanti. Karena itu orang-orang yang soleh ya, orang-orang zaman dulu itu nggak seneng kalau bangun rumah macam-macam itu. Malah diriwayatkan Rasulullah belum pernah bangun rumahnya sama sekali sampai meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, yu'jaru ibnu Adam fi kulli syai' illa ma wada'ahu fi hadat turab. Manusia itu bisa mendapatkan pahala dalam segala sesuatu kecuali masalah bangunan rumahnya. Bangun masjid dapat pahala bisa. Bangun rumah kalau memang mau rubuh enggak apa-apa ya. Kalau enggak layak boleh. Tapi lek layak dibongkar, wah hisab itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man bana fawqa ma yakfi, nadahu munadin minas sama' ya aduwallahi la aina turid." Kata Ibnu Mas'ud, siapa orang yang dia itu membangun melebihi daripada kebutuhannya,
nanti akan dipanggil dari kiamat. Kemana kamu wahai musuh Allah? Masjid belum selesai, pondok belum selesai, rumah yang bagus dibongkar, dibangun maneng miliatan. Muslimin dalam keadaan melarat, menjerit-jerit karena kelaparan, menjerit-jerit karena kesakitan, tidak digubris sama sekali. Bangunan terus beratus-ratus juta yang ia habiskan. Hati-hati. Di antara riwayat yang lain tentang tanda-tanda kiamat, wa antara summa al-bukmal umyal hufata ru'atasyah yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat orang yang tuli, budak, buta, bisu, nggak pakai sendal, piara kambing, dia bisa membangun rumah yang megah. Maksudnya apa? Bodoh, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, nggak tahu apa-apa, iso bangun omah api. Ini menggambarkan nanti di akhir kiamat itu ekonomi itu maju, sampai sing bongol-bongol iso bangun omah, ndak ngenteni wong pinter. Di antara tanda-tanda kiamat, an yal'ana akhiru hadhil umma awwalaha. Kata Nabi, tanda-tanda kiamat yaitu umat Muhammad yang akhir ini akan melaknat umat Muhammad yang awal. Yang dilaknat sahabat, yang dilaknat, yang dikritik, yang dicaci ulama, aulia. Itu tanda-tanda kiamat. Banyak orang yang melaknat pendahulu-pendahulu Islam. Wakai saiki, hobi kadang-kadang. Itu tanda kiamat itu. Wis cedek wis. Enggak menghormati lagi generasi yang sebelumnya, tapi justru melaknat. Sok tahu sejarah, sok tahu hukum, akhirnya lisannya mencaci-caci. Apa itu Abdul Qadir Jilani itu? Apa itu Imam Bukhari? Apa itu Abu Bakar, Umar, Utsman itu? Kafir itu, musyrik itu, munafik itu, fasik itu, bolem itu. Udah. Kalau udah banyak begitu berarti benar dah, tanda kiamat udah mulai muncul. Tanda kiamat an yamurra rajul fi tulil masjid wa urdihi la yusalli fihi rak'atain. Tanda kiamat itu nanti banyak orang seliweran di masjid tapi enggak sholat. Jagongan di masjid, lama di masjid tapi entek rokok sak pak, enggak baca Quran. Masjid bukan untuk tempat ibadah tapi untuk pembicaraan yang lain. Masjidnya gede-gede tapi jarang orang yang sholat. Itu tanda kiamat itu. Tanda kiamat wa yatabahuna fil masajid, bangga-banggaan masjid. Masjidku lho luwe api, tak bongkar toko ningsor. Tingkat 7 gawe lift. Menara tok lho entek 100 miliar.
bangga-banggaan bangunan masjid tapi isi nol. Itu tanda kiamat itu. Masya Allah, melaku sak meter sumbangan masjid, rong langkah sumbangan masjid. Banyak pembangunan masjid. Dalam arti bukan untuk ibadah tapi untuk bangga-banggaan. Sak desa ono 7 masjid. Tapi dah ono sing salat, pitik sing mlebu nelek ana di kono. Silahkan bangun masjid, tapi untuk dimakmurkan, untuk dibuat ibadah, bukan hanya bangunan. Waduh, yang bangun gondrong-gondrong, ono tatune. Wah, bangun masjid giatnya setengah mati, dijak sholat tidak mau. Seneng bangun tapi tidak mau sholat. Itu tanda kiamat. Tanda kiamat diantaranya ghuluwu ahlil fisqi fil masajid. Orang-orang yang fasik, dia tadi itu hobi dengan masjid, bangun masjid. Masya Allah, wong koruptor gitu, bangun masjid bagus. Artis bangun masjid bagus. Tukang riba bangun masjid bagus. Wih, ente akeh duit, tapi nyolong kabeh. Ahlul fisik, wulu ahlul fisik fil masajid. Wa dhuhuru ahlil munkar ala ahlil ma'ruf, lebih menonjol, lebih tenar, lebih masyhur, lebih terkenal orang yang mungkar daripada orang yang baik. Kalau dulu yang terkenal orang yang soleh, para aulia. Kalau di akhir zaman artis, wong nyanyi, orang yang soleh tidak dikenal. Yang masuk koran dia no orang yang soleh, perempuan yang montok-montok itu. Tapi perempuan yang pemalu nggak disebutkan itu. Gimana akhlaknya dia itu tidak ada. Orang yang berbuat mungkar lebih terkenal daripada orang yang baik. Maka seorang Arabi bertanya kepada Nabi, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau saat itu ada ya Rasul terjadi, maka apa yang aku berbuat ya Rasul? Engkau perintahkan apa aku berbuat ya Rasul? Kalau udah zaman itu terjadi, kalau sudah yang terkenal justru orang yang ahli mungkar, justru orang fasik yang dia tadi itu berperan dalam masjid, yang ngatur, yang bangun. Di saat itu gimana ya Rasul? Da' wa kun hirsan min ahlasi baitik. Tinggalkan urusan, maka lazimi rumah kamu. Wes, udah banyak tinggal di rumah, jangan keluar kecuali betul-betul dalam keadaan punya hajat. Wes, artinya apa? Ojo sering metu wes, ono di omah tok ae sing akeh. Jadikan rumah kamu itu seperti pakaian kamu. Pakaian selalu dipakai kan? Ya gitu, selalu ada di rumah. Sholat Jumat, habis sholat metu ono di omah. Majelis taklim metu, mana yang ada di masuk rumah lagi, keluar masuk rumah lagi. Artinya tidak keluar kecuali betul-betul dalam keadaan untuk ada keperluan. Termasuk tanda kiamat min asyrati sa'ah su'ul jiwar wa qati'atul arham wa an yu'attala sayfu anil jihad.
Termasuk tanda kiamat yaitu banyak orang yang tidak menghargai tetangga. Tetangga bukan saling membantu tapi saling mengganggu. Kemudian antara kerabat memutus hubungan, nggak nyopo, benci, siwa, musuh. Kemudian pedang tidak digunakan untuk jihad fisabilillah. Artinya semangat jihad nggak ada. Beli arit tapi gak caruk, beli pedang tapi gak bacok saudaranya sendiri, bukan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kiamat itu. Min asyrati saat, tanda-tanda kiamat, intisyarul jahli wa qillatul ulama wa kathratul juhala. Tanda kiamat yaitu tampaknya kebodohan, orang-orang yang bodoh semakin banyak, sedikit ulama. Ulama itu tambah didik, ulama sing beneran, ulama-ulamaan wakeh. Gimana ulama yang beneran? Masya Allah, ulama yang beneran itu yang takut kepada Allah, jauh daripada maksiat, lisannya selalu berzikir, warok, nggak mau menyentuh dengan yang haram. Ulama-ulamaan serbani bodoh, hobinya yang nggak sama, hobinya musik, pakai unci kalau ngerokok, yang diomongkan wong wedok dok. Omongannya omongan orang pasar, tapi dia mengaku warasatul anbiya. Kadang-kadang omongannya kotor. Anaknya kita itu loh, kalau dengarkan malu. Orang biasa tuh ngomong ndak senonoh, nggak pantas, tapi kadang-kadang yang ngaku warasatul anbiya omongane rusuh. Kadang-kadang dalam masjid, ulama-ulamaan. Kadang-kadang yang dengarkan guyu, kak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah apa nih? Omongannya kotor begitu kok, nggak usah didengarkan, itu bukan nasihat, itu membangkitkan syahwat, itu ngajari orang nggak bener, nggak usah dirungokno, itu bukan nasihat, itu ngelantur, itu orang mabuk itu. Ada, hati-hati. Ya gilal ilm, sedikit ilmu yang manfaat maksudnya. Wa yadharul jahl, tampak kebodohan. Masih yang baca kitab kayak orang bongol. Amalnya seperti orang bodoh, seperti enggak baca kitab. Wa yadharuz zina, banyak perzinaan nanti di akhir zaman, malah dilokalisasi. Berangkat yang doli kono lho, wakai pilihanmu. Ndolek sing lemu sing guru, ndolek sing dukur sing dek, ndolek sing cilik, ndolek sing tuwek, komplit. Malah resmi, tampak perzinaan ada di mana-mana. Pelacur terang-terangan, bengak singitan.
Tanda kiamat itu. Wa yushrabul khamr wa yakthurun nisa. Khamr menjadi minuman yang bebas. Malah pabrik khamr resmi pabrik khamr. Model suruh nasihati jangan sampai orang-orang ini mabuk tapi pabrik diizini. Model ini gendeng-gendengan ini semuanya ini sudah. Wa takthurun nisa wa yagilar rijal, banyak perempuan sedikit laki-laki. Nah, ini ulama ada yang menyatakan banyak perempuan sampai dikatakan oleh Nabi hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid, sampai-sampai satu orang itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 50 perempuan, siji banding 50. Bisa dibayangno sak piro wong wedok zaman niku. Ini sebagian ulama menyatakan memang begitu, hitungannya 1:50 nanti. Ada lagi menyatakan bukan begitu maksudnya. Jumlahnya perempuan memang banyak. Artinya tanda kiamat yaitu lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Saya ado-ado sing hadir pengajian Nabi Taufik akan wedoi. Kenapa? Memang jumlahnya lebih banyak. Akehan wong wedok ambek wong lanang di akhir zaman itu. Termasuk tanda kiamat an yastaghfiyar rijal birrijal wan nisa bin nisa. Tandanya kiamat laki-laki enggak butuh wedok, wong wedok enggak butuh laki-laki. Artinya banyak banci, banyak lesbian. Masya Allah. Sebenarnya terjadinya lesbian itu as-sahak namanya. Itu karena kaumnya Nabi Lut, laki-laki itu senang dengan laki-laki, pasangan satu sama lain. Akhirnya perempuan banyak yang nganggur. Di situ setan menyerupai perempuan, ngajari carane lesbian. Wong wedok senang ambil wong wedok, sampai terjadi itu semuanya. Tapi akhirnya dihancurkan semuanya oleh Allah. Hati-hati, banyak wong lanang seneng ambek wong lanang, bukan di jalan tok, di pondok juga banyak. Jangan dianggap itu masalah remeh loh ya. Kadang-kadang ustadznya sendiri, duduk ustadz itu setan itu, serius ini ngajari dosa cilik ambek wudu tok di sepuro. Kalau mencium itu juga dosa kecil. Ambung ngono bojone ustadmu. Nanti kasih tahu dosa cilik ustad, wudu tok di sepuro gitu. Hati-hati, ini urusan bukan urusan kecil ini. Ini yang mendatangkan laknat Allah ini. Ini yang mendatangkan azab. Akan terjadi kata Rasulullah di akhir zaman, laki-laki seneng ambil wong lanang sama-sama lakinya, walaupun itu orang yang ngerti kadang-kadang. Demikian juga perempuan seneng dengan perempuannya. Tanda kiamat itu.
Kemudian wa kathratuz zalazil, banyak gempa, itu tanda kiamat. Biasanya daerah yang rentan gempa itu yang jarang gunungnya, jauh dari pegunungan, itu gampang gempa biasanya. Tapi nanti dari kiamat sekalipun daerah banyak gunungnya akan banyak gempa. Bahkan gempa tadi itu sampai kalau perlu gunungnya akan masuk ke dalam bumi. Kenapa? Bukti bahwa Allah sudah mulai murka kepada penghuni bumi, penduduk bumi. Termasuk tanda kiamat, idza dhiyyatil amanah, idza wussidatil amanah ila ghairiha fantadhiris saah, kata Nabi. Kalau sudah amanat diserahkan kepada bukan orang yang persis, itu berarti udah dekat kiamat. Seharusnya yang jadi DPR itu misalnya, yang jadi amanat, pembawa amanat rakyat itu orang yang warok. Seharusnya orang yang takut haram, orang yang punya ilmu, orang yang soleh. Ini ndak tahu sholat jadi DPR. Doyan haram, pemabuk jadi DPR. Yang jadi pejabat juga begitu, seharusnya orang yang peduli dengan rakyat. Ini ndak. Yang korupsi-korupsi dijadikan menteri keuangan. TKP itu nyo. Yang pengkhianat-pengkhianat dijadikan bagian kehutanan, ditebangi semuanya. Amanat tidak diserahkan kepada orang yang benar-benar konsisten, orang yang benar-benar menjaga amanat. Wes, ini tanda kiamat sudah. Artinya apa? Yang jadi pejabat, yang jadi tokoh, yang bawa amanat, nggak beres kabeh. Penjahat-penjahat, perampok-perampok, koruptor-koruptor. Pinter ngitung tapi gak wedi ambek Gusti Allah. Ya dihitung kabeh dunyane wong. Entek amblas. Masya Allah. Termasuk tanda kiamat, wa nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat. Banyak nanti perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, tipis pakaiannya ketok kabeh, atau ketat pakaiannya kok cetakan ngono ketok kabeh. Pakai training, pakai kaos, wetok kabeh, tapi nggih jilbab. Mari ngono, bojo-bojo ambek ana lagune. Lho. Pakai pakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Dia gerak-gerakkan badannya, digoyang-goyangkan badannya untuk menarik simpati atau untuk menarik orang-orang yang memandang dia. Muter-muter, ono model ngebor, ono sing mekal-mekol, mukil goyang. Kemudian parasnya, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhut. Rambutnya macam-macam modelnya.
Ini seharusnya rapi. Ini ndak, warnanya dibuat merah, disasak mendukur. Ada yang sampai digulung, sampai model es krim. Kepalanya bagaikan punuk-punuk onta. Tahu punuk? Kalau ada sapi itu ada punuknya. Unta juga ada punuknya. Kepalanya dibuat model mekrok, rambutnya dibuat model gede-gedean gitu, seperti punuknya unta. Ada lagi suwir-suwir, rambutnya dibuat, walhasil macam-macam lah. Itu tanda kiamat itu. Tanda kiamat. Ini tanda kecil. Oh, nanti ada tambah kasar lagi, tambah tanda-tanda besar. Keluarnya Mahdi, keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat. Kemudian sampai terjadi nanti keluarnya Nabi Isa. Kemudian matinya orang-orang beriman. Sampai terjadi nanti tidak ada yang menyebut nama Allah di bumi ini. Ka'bah diangkat oleh Allah, Quran itu moro-moro udah ada semuanya hurufnya, udah tidak ada yang baca Quran sudah. Sampai nggak ada kenal lagi agama, nggak kenal lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti terjadi kiamat itu. Insya Allah satu saat akan kita terangkan nanti. Tapi yang jelas, saya sama sampean ini udah hidup di akhir zaman, karena itu ojo katut-katutan. Di akhir zaman ini banyak ndak genah, Pak, Bu. Jangan katut, tetap pertahankan ajaran Allah dan Nabi sampai mati biar selamat. Jangan katut dengan pengaruh di akhir zaman. Jangan ikut-ikutan. Iku gak apa-apa kok ustaz, iku gak apa-apa, Ustaz Taufik gelem kok. Sak apa-apa wis. Ustaz kok ngono ndak apa-apa berarti. Ojo. Jangan katut di akhir zaman, tiruan ustaz sing biyen. Tiruan ulama yang dulu. Lek ono sing ndak beres yang di akhir zaman jangan ikut-ikutan. Akhir zaman ini bahaya. Karena itu di semuanya diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril bertanya kepada Nabi. Kemudian qala tsumman talaqa. Setelah tanya itu Jibril kepada Nabi, tsumma intalaqa, kemudian berangkat pulang itu yang menanya tadi itu. Asalnya nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tanya tentang Islam dijawab, tanya tentang iman dijawab, tanya tentang ihsan dijawab, tanya tentang kiamat kapan dak ru padha karo ni. Tanya tentang tanda-tandanya dijawab. Sudah tanya semuanya, sahabat waktu itu lihat orang ini ngurungono, dapat ilmu banyak. Tsumman talaqa, kemudian orang itu pergi. Falabithu maliyan. Kemudian orang tadi itu pergi. Beberapa saat tinggal ada di situ. Sayyidina Umar menyatakan kami tinggal di situ beberapa saat. Setelah itu Nabi menyatakan, tsumma qala li ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian Nabi berkata kepada Sayyidina Umar, Umar, tahu enggak tadi itu siapa yang tanya? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Enggak tahu, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Fa innahu Jibril. Tadi itu orang yang tanya itu malaikat Jibril. Dia tanya bukan karena enggak ngerti atau belajar, yu'allimukum dinakum. Dia tanya untuk mengajari kamu urusan agama kamu. Rawahu Muslim. Jadi malaikat Jibril nyerupa manusia.
Tanya kepada Nabi bukan untuk belajar, tapi untuk ngajari orang di sekitarnya. Karena itu ini adalah satu isyarat sing akeh takon kalau di hadapan ulama itu. Jibril ngasih contoh, Muhammad ajari aku tentang Islam. Islam itu gini, iman begini, ihsan begini. Kalau ada ulama ojo meneng tok njegideg tok, delok. Yang diserang jajanin tek kabeh. Suguhanin tek kabeh. Tanya, Yai, hukum ini ki nopo? Ya opo lek ngene, ya opo lek ngoten, ya opo lek ngene. Tanya begitu. Ada ulama ndak takon tambah diguyoni. Cerita no iku cerita kakak ngakak mana dikai seprit entek seprite dikai jajan entek jajane dikai kacang entek kacangi mari ngono glegeken mule. Kalau di hadapan ulama urusannya agama takono hukumnya ini apa nih. Jibril ngajari kepada sahabat, tanya kepada Rasulullah di hadapan mereka, dijawab. Kata Nabi, ini Jibril, dia datang ke sini untuk ngajari kamu tentang urusan agama. Ya ngono sing sering takon urusan agama. Nah. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan mencari ilmu agama. Lu sampai malaikat itu sik ndolek ilmu. Lah kok iso wong ndak ngerti seperti kita ndak cari gitu loh. Ngono-ngono tok iku ilmu yo. Loh. Itu kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat itu ilmu. Kalau nggak pakai ilmu keliru kabeh nanti kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis ini menerangkan bahwa orang itu harus husnudzon. Harus nyangka baik sama yang ada di mukanya. Kadang-kadang dia itu tampaknya manusia biasa, tapi ternyata dia punya kedudukan loh di sisi Allah. Ini seperti manusia bentuknya, tapi nggak taunya Jibril nih. Karena itu jangan ngeremehkan orang. Kalau ada kelihatan orang, oh wong iki celeke. Tapi kalau punya kedudukan di sisi Allah dia mulia. Kadang-kadang itu malaikat yang menyerupa. Malah sebagian ada menyatakan itu ruhnya orang yang soleh. Malah kadang-kadang orang yang soleh. Karena surullah fi khulqi ya. Allah itu mempunyai rahasia tertentu yang disimpan pada makhluk. Saya masih ingat diceritai sama Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Waktu itu Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, abahnya mertua saya. Dia waktu di Surabaya jalan ada di Gubah Ampel. Mau ke Masjid Ampel kan ada orang jualan itu. Dia itu kehilangan kunci. Ndolek kunci di tengah jalan, kuncinya dia. Loh, mana kunci? Ada kuncinya lemarinya. Astagfirullahaladzim, di mana nih kunci ini? Bingung dia. Dia grogoi kantongnya ndak ada. Dibuka mungkin dompetnya atau tasnya ndak ada. Ambil jalan grogoi itu, mikir di mana kuncinya. Enggak taunya di situ ada orang mes atau orang mes, orang gembel. Moro-moro nyeletuk. Ono opong Pasuruan iki ndolek kunci ini ono di dhuwur lemari. Ini apa orang Pasuruan ini? Cari-cari kunci dong, kuncinya di atas lemarinya dia sendiri. Waktu itu enggak mikir, ku tunggu yu. Si Habib Muhammad bin Hud ini. Ku tunggu yu.
Jalan agak lama, mikir loh, kok ngerti wong itu? Kok ngerti? Dicari sono, nggak ada. Ternyata kadang-kadang ada orang berpenampilan bukan penampilan orang yang mewah pakai serban, buai minyak, orang gembel. Ternyata orang dekat tuh di sisi Allah kadang-kadang. Dan itu di akhir zaman juga banyak. Rubba ash'ath aghbar, bukan di akhir zaman, di umat Muhammad ini banyak. Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Banyak orang yang dia tadi itu rambutnya enggak teratur, ruwek-ruwek begitu. Pakaiannya kumuh. Malah kalau masuk rumah orang enggak boleh masuk ke dalam. Tenono jopo, ojo mlebu. Ditolaki di pintu-pintu, tapi ternyata dia orang yang dekat di sisi Allah. Kalau minta kepada Allah dikasih, doanya mustajab. Allah itu ngangkat jadi wali itu bukan harus punya mobil yang mewah, bukan harus pakaiannya itu kain wol. Kain wol, kalau sudah pakaiannya mahal baru waliullah, begitu dah? Enggak. Karena itu yang husnudzon sama orang, jangan ngeremehkan orang. Mungkin dia adalah orang yang istimewa di sisi Allah. Mudah-mudahan insyaallah majelis ini ada manfaatnya.